Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman para pionir. Ya, ini saya to the point aja ya. Saya banyak sekali ya, sudah tak terhitung juga, baik para pionir sendiri ataupun non pionir, itu luar biasa menurut saya, luar biasa untuk ketidakpercayaannya terhadap Pi. Tapi itu semua it's okay, never mind ya, nggak masalah. Nah, hanya saja gini teman-teman, ini sharing ya, sharing, dan seperti biasa saya mengajak belajar bersama agar saya juga bisa lebih memahami dan mendapatkan banyak masukan juga dari teman-teman ya. Ya walaupun mungkin video ini yang nonton hanya segelintir saja, tapi ya never mind lah. Tapi saya belajar untuk tidak menjudgment sesuatu tanpa saya pahami dulu ya. Jadi membiasakan diri, kalau saya membiasakan diri tidak menjudgment sesuatu tanpa saya pahami terlebih dahulu. Ketika saya sudah paham dan saya menemukan kelemahan atau kesalahan, baru saya berani menjudgment sesuatu, dan itu pun saya harus menguasainya, karena membetulkan, membenahi, mengkoreksi dan lain sebagainya itu artinya adalah kita sudah paham, kita sudah menguasai betul. Nah, jadi karena saya pribadi ini memang bukan ahlinya, jadi mengajak teman-teman barangkali yang menonton video ini adalah pemula seperti saya gitu. Jadi ya ayo kita sama-sama mempelajari agar apa? Agar lebih memahami lagi seluk-beluknya seperti apa, kripto itu apa sih, kan blockchain itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi nggak asal ikut-ikutan, tapi setidaknya ada gambaran teman-teman. Nah, terkait hal itu saya termotivasi dengan komentar-komentar teman-teman di luaran sana, baik pionir ataupun non pionir yang saya bilang tadi, yang bilang project Pi Network ini adalah scam, project ini adalah abal-abal, halu, penipu, dan apapun bahasanya ya. Intinya tidak mungkin lah cuman klik-klik doang dapat koin dan bisa diuangkan suatu saat dengan nominal yang fantastis lagi. Nah, itu harus kalau saya berani mengatakan seperti itu, artinya saya sudah yakin betul ya, sudah yakin betul bahwa apa yang saya komentari itu memang layak untuk saya komentari. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk kita belajar. Ini saya ada yang namanya website untuk kursus ya, website kursus pembelajaran. Salah satu materinya itu mengenal yang namanya blockchain, bagaimana cara membuat sebuah cryptocurrency ya. Oke, langsung aja teman-teman ya, kita buka websitenya. Nah, ini dia BitDegree ya, boleh dicek ya, BitDegree itu website apa, silahkan. Nah, ini adalah satu lembaga kursus ya, pembelajaran. Di sana banyak materi di sini ya. Nah, ini sesuai dengan judul, cara membuat cryptocurrency, pelajari caranya di sini. Nah, ini ada garis besarnya di sini ya. Nanti di bawah ada. Ini kita baca cara membuat cryptocurrency. Membuat cryptocurrency adalah sesuatu yang keren katanya kan gitu. Nah, ini adalah beberapa cara membuat cryptocurrency ya. Coba kita lihat ya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Bitcoin, Ethereum, dan mungkin bahkan Ripple, tetapi sebenarnya ada lebih dari 1000 koin dan token berbeda yang tersedia. Bahkan menurut Wikipedia itu ada 1384 cryptocurrency atau mata uang kripto yang digunakan di seluruh dunia. Ini jumlahnya luar biasa kan, 1384 jenis loh. Mengapa tidak menambah jumlah tersebut? Nah, kamu bisa melakukan setelah saya mengajarkan cara membuat cryptocurrency dan tutorial sederhana. Nah, ini adalah situs pembelajaran bagaimana cara membuat kripto. Yang pertama, namun sebelum kita mulai ada 3 hal yang perlu kamu ketahui. Nah, sebelum memulai pembuatan kripto itu ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kamu perlu sebuah ide yang bagus.
Nah, kalau punya ide membuat kripto apa, membuat token atau koin hanya demi untuk membuat token atau koin baru pasti akan gagal. Kalau cuman sekedar tujuannya hanya membuat koin saja, nggak ada tujuan jangka panjang, ya gagal pasti. Token atau koin ini, maaf ya saya garis bawahi, token atau koin ini bagi yang belum paham itu berbeda. Walaupun muaranya sama, tetap mata uang digital, mata uang kripto, tapi bahasanya di sini token dan koin itu proses dan caranya pun berbeda. Ya, token dan atau koin tersebut perlu memiliki tujuan atau visi dan misi. Nah, terkait dengan Pi Network, pertanyaannya, punya nggak Pi Network itu visi dan misi? Perlu memberi manfaat bagi dunia. Ada nggak manfaat bagi dunia Pi Network? Nah, itu saya nggak mau terlalu panjang karena terlalu panjang juga nanti videonya. Intinya silahkan dianalisa sendiri, dipelajari sendiri ya. Ini visi misinya. Nah, dikaitkan ke Pi yang kita bahas. Nah, ini silahkan. Jadi sesuai nggak nih dengan Pi? Gitu maksud saya. Oke, selanjutnya kamu perlu untuk mendapat kepercayaan orang banyak. Nah, ini Pi dipercaya nggak dengan orang banyak, atau hanya cuma 10 orang dari 1 juta orang, cuma 10 yang percaya. Nah, ini kita analisa sendiri ya. Untuk melakukan ini, kamu perlu membangun sebuah komunitas ya. Komunitas ini adalah pengikut cryptocurrency kamu. Mempertahankan komunitas kripto memerlukan kerja keras. Jadi perhatikan poin baik-baik. Ya, jadi ini sebenarnya yang memegang atau holder sebagai pemilik koin Pi Network ini berjuangnya sudah lama nggak? Banyak nggak? Bisa dikatakan komunitas nggak? Nah, ini kan yang kita tahu udah berapa tahun kan? Nah, itu bertahan nggak? Nah, komunitas ini mempertahankan nggak kerja keras mereka bertahun-tahun? Masih setia nggak? Nah, ini kan kamu perlu untuk mendapatkan kepercayaan orang banyak. Ada yang percaya, ada yang enggak, wajar. Tapi banyak nggak yang percaya? Kan itu. Kalau banyak yang percaya berarti bisa dikatakan itu komunitas. Yang nggak percaya sudah, berarti di luar komunitas kan gitu ya. Oke, selanjutnya kamu perlu mengetahui coding dan keamanan kripto. Ini bagian core team ya. Ya, kamu memang dapat mempekerjakan orang-orang yang berbakat, tetapi kamu harus memahami bagaimana token atau koin kamu akan bekerja. Nah, jadi intinya yang saya tahu, tim Nicholas itu kan ada 40 orang ya. Nicholas itu terkenal sebagai profesor daripada blockchain ya. Dia punya tim 40 orang, dan 40 orang itu kan nggak mungkin lulusan SMA bro, ya toh. Dan nggak mungkin pengangguran direkrut bro, dan nggak mungkin dia juga cuman asal-asalan ahli coding yang biasa ya kan, pemula, atau cuman sekedar tahu Microsoft Word, Excel dan PowerPoint, kan nggak mungkin bro. Nah, kalau yang namanya urusan sama blockchain kripto itu udah algoritma mainannya, ekonomi mainannya, ya kan, kriptografi mainannya, kode-kode pemecah PGA itu di blockchain. Hal-hal kayak gitu kan rumit, kode-kode tertentu. Nah, kan kunci-kunci bagaimana cara bikin platformnya, kan seperti itu. Jadi ini kamu tim ini harus punya tim kalau mau bikin kripto. Nah, ini dari pembelajaran website ya, website kursus ini ya, kita coba pahami. Nah, itu salah satu 3 hal yang harus kita ketahui dan harus kita persiapkan kalau kita mau bikin koin ya. Nah, makanya saya ajak belajar di sini, untuk memahami dan berbagi apa yang saya temukan, saya teruskan gitu loh. Ya, kalau masalah artikel ini betul tidaknya ya kembali ke kita masing-masing saringannya ya. Tapi ini adalah sumbernya dari lembaga kursus online tentang cryptocurrency, bagaimana cara membuat kripto. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini tidak saya baca. Oke, nanti. Nah, ini daftar isinya banyak ya. Cara membuat cryptocurrency, bagaimana cara memulai, membahas Ethereum di sini juga ada, membuat sebuah koin melawan versus membuat sebuah token, karena beda ya. Koin token tuh beda. Prosesnya beda, aturan mainnya juga beda ya. Mesinnya beda. Kalau untuk kripto itu kalau arahnya ke kripto kan harus blockchain sendiri, sementara token itu bisa nemplok ke blockchain lain. Seperti itu gambarannya. Nah, ini banyak ya. Kalau dibahas satu-satu wah terlalu sadis ini.
terlalu panjang nih. Saya dan menemukan tadi beberapa coba cara membuat cryptocurrency, bagaimana cara memulai. Nah, persiapan yang sebenarnya dimulai dari ide kamu, tetapi kita akan membahasnya nanti. Nah, ini ya. Ada dua cara membuat cryptocurrency yang paling utama. Yang pertama, bangun blockchain kamu sendiri yang akan mempunyai koin sendiri. Kira-kira pertanyaan saya, kalau Pi Network punya blockchain sendiri nggak? Nah, saya sih dapat info katanya punya, gitu kan. Nah, berarti udah oke, lulus nih. Gunakan NEO atau Neo, Ethereum atau platform serupa untuk membuat satu aplikasi. Ini akan memiliki token sendiri. Nah, aplikasi di sini untuk teknologi saat ini bisa Android, ya, bisa website, untuk di node ya, atau di laptop atau di komputer ya. Jadi hal pertama yang perlu kamu putuskan adalah apakah kamu akan membangun token atau koin, karena beda. Kalau untuk token itu nanti project, intinya projectnya nanti ada ya kejelasannya ya, kalau dijelasin sekarang. Ini kita lanjut aja. Nah, apakah kamu akan memulai dari nol atau membangun token? Nah, ini kan ya, koin dan token merupakan cryptocurrency, sama-sama cryptocurrency. Bedanya adalah, nah di sini yang saya bilang, koin dimiliki oleh blockchain sendiri, sedangkan token dibuat dari blockchain yang sudah ada sebelumnya, misalkan blockchain Ethereum. Nah, token itu nempel di atau mungkin sewa blok di blockchainnya Ethereum. Jadi bisa ada ribuan token yang dibangun pada sebuah blockchain, sedangkan hanya ada satu koin untuk satu blockchain. Nah, ini pertanyaannya, Pi Network itu punya blockchain atau enggak? Nah, kalau yang saya dapat sih katanya punya. Jadi oke, lulus bagi saya gitu loh, pandangan bagi saya. Seperti itu teman-teman ya. Berikut adalah beberapa koin yang paling populer. Nah, ini ada Bitcoin, Ethereum, Monero, Neo, Ripple, banyak lah ya. Beberapa teknologi blockchain ini dapat digunakan untuk membantu pembuatan token. Nah, ini karena ini blockchainnya masing-masing ya. Ini blockchainnya masing-masing gitu. Blockchain yang paling populer untuk membangun aplikasi dan token adalah Ethereum. Yang ini memang paling populer dan katanya paling aman. Kode-kode blockchainnya ya saya sih nggak paham ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk ini, intinya kalau sudah punya blockchain sendiri berarti serius ya. Project itu serius, arahnya ke koin kripto bukan token teman-teman, seperti itu ya. Oke, Ethereum melawan Neo ini nggak usah dibahas, kita lihat. Nah, ini penjelasan ETH, mesin virtual asal berjalan bla pokoknya nanti di website ini saya lampirkan alamatnya di deskripsi, silahkan baca-baca teman-teman ya. Tapi ada beberapa yang memang saya anggap eh, penting juga sih buat diterusin, buat sedikit diulas lah ya. Ya, oke, ada lagi bentar di bawah. Oke, bentar, token, cara membuat token. Nah, ini kan apa namanya, cara membuat cryptocurrency, initial coin offering ya. Ketika sebuah banyaklah penjelasannya ya. Nanti saya kirimkan ya, fakta menarik nih. Membuat cryptocurrency adalah mahal. Jadi amat sangat membantu, dan karena sektor kripto saat ini sangat populer, sekarang bisa menjadi waktu yang tepat untuk memulainya. Fakta menariknya seperti itu. Tapi ada tadi yang saya temukan di mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat lebih dalam tentang cara membuat. Oke, cara membuat kripto permulaannya. Oke, ini banyak ya teman-teman, dibaca aja ya. Nanti saya link websitenya saya di deskripsi, silahkan di copy aja buat teman-teman. Namun intinya gini, ada yang ini apa namanya, ada pemahaman tentang, karena saya mendapatkan komentar atau apa namanya, ya intinya perkataan orang ya, katanya ya enggak lah, kalau untuk apa namanya bikin kripto itu bukan di handphone, nggak mungkin handphone bisa bikin atau nambang, dipakai nambang tahu-tahu koinnya sekian punya nilai, itu impossible. Nah, ini mohon maaf saya bukan ahli, tapi yang saya temui ya selama ini, handphone itu kan punya VGA ya, ada VGA-nya. Handphone ini ada VGA-nya loh, ada RAM-nya, ada chipsetnya, ada prosesornya, persis seperti komputer ya. Nah,
Sementara pemecahan kode VGA itu adalah menggunakan kriptografi, ya, ilmu kriptografi, ya, dengan rumus-rumus algoritma. Saya nggak paham sih rumus algoritma kayak gimana lah, terlalu panjang juga kalaupun memang paham juga kayaknya kalau dibahas. Nah, intinya setiap perangkat yang kita gunakan ini ada VGA, nggak mungkin ada di layar gambar seperti ini kalau nggak ada VGA, logikanya seperti itu. Nah, hanya saja ini software yang digunakan adalah Android, bukan software komputer. Nah, ini jadi yang dasar aja dulu yang harus kita pahami. Jadi kalau yang namanya nambang itu kan ada yang katakan kalau namanya nambang itu kan mahal, harus pakai RIG. Itu mesin tambang yang puluhan juta harganya. Betul. Ya, betul. Saya katakan itu sangat betul. Tetapi dengan berkembangan teknologi, ada yang namanya cloud mining. Cloud mining itu berupa kita website, kita tinggal cantumkan bukan smart contract, alamat wallet kita di website tersebut, maka website tersebut akan jalan miningnya. Itu namanya mining jarak jauh yang saya pahami. Jarak jauh dengan menggunakan sewa blok di rignya di servernya negara tersebut yang bikin, misalkan seperti itu. Nah, ketika mining itu dilakukan, barulah itu bisa dikatakan cloud mining. Nah, ini yang saya pahami Pi Network ini, ya intinya dibilang cloud mining juga bukan karena kita tidak menggunakan website, tapi ini adalah sudah diciptakan sebuah aplikasi yang terhubung langsung ke server, ya, ke server core IT, core timnya, seperti itu ya. Jadi aduh tuh kan jadi panjang. Udahlah, intinya ini ya teman-teman ya, karena terlalu panjang jadi intinya begitulah. Jadi eh ntar malah terkesan sotoy lagi saya. Saya juga pemula kok. Sorry teman-teman ya, karena saking semangatnya ya gitu ya teman-teman ya. Oke, kembali ke yang tadi. Nah, ini websitenya nanti saya lampirkan, silahkan dibaca, ini informasi aja. Kemudian ada untuk masalah rig dan cloud mining dan lain sebagainya, itu ada saya kasih di bentar ya teman-teman ya. Nah, ini ada di Koinvestasi teman-teman ya. Koinvestasi.com. Nanti saya lampirkan juga ya. Jadi ini pemahaman ini nih, pengertian cloud mining dan beda virtual host mining. Ini dibaca aja. Ini banyak ilmu-ilmu dan wawasan di sini teman-teman ya. Nah, ini pembuatan rig mining dan penyewaan cloud mining merupakan salah satu investasi. Jadi rig mining dan cloud mining itu berbeda. Nah, kemudian yang Pi Network ini masuknya kemana? Seperti itu. Karena memang kita pun sama jarak jauh. Ya, masih sentralisasi, tersentral. Kita itu Pi Network masih tersentral. Dan itu ada aturan mainnya di sini. Ya, penjelasannya di sini di Koinvestasi. Jadi kita nggak asal kasih teori atau pemahaman tanpa dasar ya. Jadi saya harap teman-teman bisa baca terlebih dahulu agar cukuplah kita paham, tidak untuk jadi bahan perdebatan karena menguras tenaga ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan baca saja, setelah paham ya sudah buat sendiri aja. Kecuali ada orang yang minta diajari, dipahami, ya kita kasih tahu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini pengertian cloud mining juga ada, silahkan dibaca ya. Jadi banyak teman-teman, virtual host mining juga apa, nanti ada rig mining juga, hashing power itu apa maksudnya. Banyak ini ilmu pembelajaran ya di Koinvestasi. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf, saya hanya berbagi linknya saja, Koinvestasi sama yang tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman silahkan baca, luangkan waktu biar kita sama-sama belajar dan sama-sama paham. Oke, jadi mengurangi perdebatan yang sifatnya malah simpang siur jadinya nanti informasinya. Jadi hal-hal yang salah itu kan takutnya malah menyesatkan pemahaman orang ya, gitu teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan, silahkan di komentar, dikoreksi atau dibetulkan. Salam sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.